Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Hai anak-anak, kembali lagi dengan materi pembelajaran dari Ibu Rizky Prasastifani. Kali ini kita akan mengupas atau mempelajari tentang materi permintaan. Let's check it out. Baiklah anak-anak, sekarang kita bisa melihat ada dua contoh gambar di sini. Yang pertama, kira-kira gambar apa menurut kalian? Ya, benar. Ini adalah contoh gambar dari seorang ibu yang sedang berbelanja, melakukan permintaan berupa sembako di sebuah pasar. Gambar yang bawah, kira-kira gambar apa ya ini? Nah, benar, ini adalah contoh ilustrasi dari permintaan terhadap pakaian di toko. Nah, untuk yang di gambar yang selanjutnya ini, kita bisa melihat adanya permintaan pada saat pandemi. Seperti salah satu contohnya kita lihat ada gambar kafe yang dibatasi pengunjungnya dan juga adanya pembatasan jam di kafe yang atau restoran. Nah, kira-kira apakah pembatasan jam ini akan mempengaruhi dari permintaan dari konsumen? Silahkan tuliskan analisismu atau pendapatmu ya. Dari contoh beberapa gambar yang di slide sebelumnya, diketahui bahwa permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diminta atau ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu dan juga tempat tertentu. Nah, selanjutnya kita akan melihat di sini tentang konsep permintaan. Di mana konsep permintaan itu yang pertama adalah kuantitas yang diminta merupakan kuantitas yang diinginkan. Apa itu kuantitas? Kuantitas itu key, yaitu jumlah barang yang diminta merupakan jumlah barang yang diinginkan oleh konsumen atau masyarakat. Yang kedua, keinginan konsumen tersebut disertai kemampuan serta kesediaan untuk membeli. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, kita memiliki kemampuan untuk membelinya atau membayarnya. Dan juga disertai dengan ketersediaan dari barang tersebut. Lalu yang ketiga adalah kuantitas itu dinyatakan dalam bentuk satuan waktu. Sekarang kita akan memasuki ke materi jenis-jenis permintaan. Apa saja ya jenis-jenis permintaan? Kita lihat di sini yang pertama berdasarkan jumlah permintaannya. Ada yang dinamakan permintaan individu, artinya diminta oleh individu masing-masing masyarakat terhadap barang dan jasa pada berbagai tingkat harga. Kedua, ada permintaan pasar, yaitu gabungan jumlah permintaan individu-individu. Jadi kumpulan dari beberapa individu terhadap barang dan jasa pada tingkat harga tertentu secara horizontal, ya. Yang B, kita lihat permintaan berdasarkan daya belinya dapat dibedakan menjadi 3. Nah, ini kemampuan untuk membeli. Satu, permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai dengan daya beli, kemampuan membeli, dan tindakan untuk membeli. Jadi bukan hanya sekedar
kayaknya saya pengen deh membeli sesuatu tapi belum dilakukan. Nah, kalau efektif ini sudah ada keinginan, kemampuan, dan sudah dilakukan tindakan permintaannya. Yang kedua, ada yang namanya permintaan potensial, yaitu permintaan yang disertai dengan daya beli, kemampuan membeli, tetapi belum melakukan permintaan tersebut. Misal, kalian tiba-tiba ingin pesan GoFood, GoFood misalnya roti. Nah, kalian memiliki daya belinya, kalian bisa memiliki kemampuan, tinggal pencet di handphone. Tapi kalian belum melakukan hal tersebut, itu dinamakan dengan permintaan potensial. Ketiga, permintaan absolut, yaitu permintaan tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan. Misalnya kamu ingin membeli mobil atau motor harganya puluhan juta, namun sekarang uangnya belum cukup. Itu disebut dengan permintaan absolut atau permintaan angan-angan. Baiklah anak-anak, setelah penjelasan di slide sebelumnya, mari kita coba untuk mengisi jenis permintaan individu dan permintaan pasar. Nah, di sebelah sini sudah ada permintaan individu dari Desi, Ika, Titik, dan seterusnya, titik-titik di situ. Lalu ada total permintaan pasar. Jumlah permintaan ini berbeda-beda menyesuaikan dengan harga jeruk yang ada di pasar. Mulai dari harga 4.500 sampai dengan harga Rp6.000. Terlihat bahwa jumlah permintaan semakin lama semakin sedikit karena jumlah harganya semakin lama semakin mahal. Coba kalian hitung di bagian 140 ditambah harga jeruk yang pertama 4.500 dengan Desi permintaannya 140 ditambah Ika 125 ditambah Titik 100, total permintaannya yang di sebelah kanan terhitung 500 permintaan. Kira-kira titik-titik di kolom dan seterusnya ini harus diisi dengan angka berapa ya anak-anak? Silahkan coba kalian kerjakan soal berikut. Setelah tadi kalian melihat gambar-gambar yang kalian tebak sebagai faktor dari permintaan, sekarang kita akan bahas. Faktor pertama tadi tentang tingkat pendapatan, faktor kedua harga barang itu sendiri, ya. Faktor yang ketiga ada harga barang yang berkaitan bisa menjadi barang substitusi atau barang komplementer. Sebagai contohnya misalnya ketika harga bensin naik, maka jumlah permintaan akan kendaraan motor atau mobil akan menurun. Keempat, ada yang namanya selera masyarakat. Antara masyarakat satu dengan yang lainnya berbeda-beda seleranya, sehingga permintaannya akan berbeda juga. Yang kelima, tadi ada faktor jenis kelamin, dan yang keenam adalah faktor jumlah penduduk. Nah, kalau yang faktor ketujuh, yaitu tentang prediksi harga di masa depan. Nah, sekarang kita akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Kita lihat ya. Dari gambar ke-1, kira-kira faktor apa ya di sini? Ada gambar uang, ada orang yang bekerja. Kira-kira menurut kalian faktor apa ya yang nomor 1? Nah, yang di bagian gambar nomor 2, faktor yang kedua, di sebelah sini ada harga barang yang belum didiskon, yang di sebelah kirinya harga barang yang sudah didiskon. Kira-kira faktor apa ya itu? Di gambar yang ketiga, di sini sama-sama ada gambar masker. Namun di sini berbeda mereknya. Ada yang merek Sensi dan ada yang tidak bermerek. Kira-kira faktor apa ya ini? Di gambar yang keempat menampilkan beberapa orang wanita yang memiliki style gaya yang berbeda-beda antara wanita yang ke-1, sebelah kiri, yang tengah, dan yang sebelah kanan. Kira-kira faktor permintaan itu faktor apa ya? Nah, yang di bagian nomor 5 ini terlihat ada seorang wanita yang menggunakan kerudung dan juga laki-laki. Kira-kira faktor permintaan ini faktor permintaan jenis apa ya?
Yang keenam, Ibu tampilkan mengenai grafik perkembangan jumlah penduduk di suatu daerah atau desa. Nah, kira-kira dari beberapa gambar tersebut ini, bisakah kalian menentukan faktor-faktor apa saja yang menentukan permintaan? Di slide yang ini kita akan membahas tentang hukum permintaan. Apa itu hukum permintaan? Hukum permintaan ialah ketika semakin turunnya tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia untuk diminta. Di bawah sini sudah Ibu tampilkan tentang gambar dari 10-10 diskon. Nah, biasanya ketika ada diskon atau harganya turun, maka akan banyak orang yang melakukan permintaan terhadap barang atau jasa tersebut dibanding ketika harganya belum turun. Namun, dalam proses ini ada yang namanya ceteris paribus. Apa itu ceteris paribus? Akan kita bahas setelah ini. Nah, setelah melihat video tadi di 1 menit 18 detik ya, dan pada saat waktu tersebut terlihat bahwa statement dari pedagang masker adalah walaupun harganya mahal, namun tetap saja banyak yang membeli masker tersebut. Kira-kira apa ya yang menyebabkan hal tersebut? Kenapa berbeda dengan hukum permintaan yang tadi kita lihat di slide sebelumnya? Nah, hal tersebut adalah keadaan yang dinamakan dengan ceteris paribus, di mana ada keadaan atau perubahan pada faktor-faktor lain, sehingga menyebabkan walaupun harganya naik, permintaannya pun tetap banyak. Kenapa? Karena walaupun harganya naik, masyarakat amat sangat membutuhkan masker, sehingga tetap dikejar dan dibeli oleh beberapa orang. Itulah yang bernama dengan ceteris paribus. Slide yang kali ini kita akan melihat fungsi permintaan. Apa itu fungsi permintaan? Di sini sudah Ibu tuliskan P sama dengan A min B kali Q atau Q sama dengan A min B kali P. Nah, di antara B sama P itu ada tanda kali yang menandakan bahwa P itu adalah harga barang per unit, Q adalah kuantitas atau jumlah barang yang diminta, A adalah angka konstanta, B adalah kemiringan slope atau gradiennya. Nah, untuk soal yang ini kita lihat dulu ya. Di sini ada soal tentang mencari fungsi permintaan. Jika harga barang 600 per unit, maka jumlah barang yang diminta 20 unit. Jika harganya Rp40 per unit, berarti di sini kita bisa lihat harganya mengalami penurunan dari 60 menjadi 40. Maka jumlah barang yang diminta akan bertambah sebesar 30 unit. Ini adalah contoh dari hukum permintaan. Setelah itu kita disuruh menentukan atau membuat persamaan fungsi permintaannya adalah, nah kita lihat ya, kita tulis di sini P1 sama dengan 60. P1 adalah harga ke-1, price ke-1. P2 harga kedua 40. Pada saat P1 ini 60, Q1 sama dengan 20. Pada saat P2 40, Q2 sebesar 30. Kita masukkan ke dalam rumus P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Kita cukup menggantikan saja. Huruf yang tadinya P1 kita ubah ke dalam angka, yaitu P1-nya 60. Q-nya tetap, Q1-nya berubah menjadi 20. Semuanya kita ubah dari huruf menjadi angka atau kita substitusikan, kita ganti.
Selanjutnya kita lakukan perkalian silang. 10 yang di bawah ini dikali P menjadi 10P. 10 dikali min 60 menjadi min 600 sama dengan min 20 kali Q sama dengan 20 Q ditambah minus 20 dikali minus 20 min kali min berubah menjadi plus 400. Sehingga 10P sama dengan min 200 Q ditambah 1000. P sama dengan 2Q plus 100. Sehingga fungsi permintaannya menjadi P sama dengan min 2Q plus 10 atau P sama dengan 10 min 2Q. Boleh diubah penempatannya, yang tidak boleh diubah adalah bentuk plus minusnya atau tandanya. Atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk Q sama dengan, nanti kalau dijadikan Q-nya menjadi Q sama dengan 50 min 0,5P. Dari yang hitungan 10P min 600 sama dengan 200 Q plus 400 ini ya. Baiklah, sekarang kita akan melihat tentang pembuatan kurva permintaan pasar atas kue. Kita lihat di sini bahwa harga kue di awal yaitu sebesar Rp500. Lalu jumlah kue yang diinginkan 0, tidak ada yang melakukan permintaan. Selanjutnya harga kue yang kedua adalah 300. 300 ternyata jumlah permintaannya menjadi 3 buah. Lalu dilakukan penurunan lagi. Harga kuenya menjadi 100. Sehingga jumlah kue yang diinginkan permintaannya menjadi 6 buah. Harga kue per buah menjadi 0. Nah, artinya kuenya gratis. Ternyata jumlah kue yang diinginkan semakin banyak. Nah, kita lihat dalam bentuk kurvanya di sini. Dalam bentuk kurva di sini, yakni kita lihat sumbu yang tegak ini adalah sumbu P atau harga kue, dan sumbu yang mendatar adalah sumbu Q, jumlah kue. Pada saat harga kue 500, berarti kita taruh titiknya di garis tegak P 500. Lalu jumlah kuenya 0. 0 berarti menempel di garis yang tegak atau sumbu tegak. Lalu permintaan yang kedua. Nah, ini sudah Ibu tuliskan di sini permintaan yang ke-1 ya. Lalu ada permintaan yang kedua. Pada saat harga kuenya tuh 300 turun, berarti harganya kita taruh di bawah yang 300. Kita lihat cari titiknya, jumlah kue yang diinginkan sebesar 3 buah. Kita tandai titik pertemuannya antara P 300 dengan jumlahnya Q 3. Lalu yang selanjutnya pada saat harga kue 100. Nah, jumlah permintaannya menjadi 6 buah jumlah kue. Kita titiki juga. Selanjutnya pada saat kuenya gratis 0, ternyata jumlah kue yang diinginkan menjadi 7,5. Artinya menempel berada di garis yang mendatar, yaitu garis Q atau jumlah permintaan kue. Sehingga setelah ketemu titik-titiknya kita tarik garis untuk kurva permintaan tersebut.